Di sebuah desa sunyi bernama Wedi, orang-orang percaya bahwa keselamatan dan kemakmuran hanya bisa didapat dengan satu cara, tumbal darah. Malam itu, suara gamelan mistis dan jeritan manusia terdengar dari balik hutan. Mereka bilang, itu adalah ritual berdarah yang tak boleh dilihat manusia biasa. Tapi seseorang nekat menyaksikannya, dan hidupnya tak pernah sama lagi. Desa Wedi terletak jauh dari pusat kota, tersembunyi di balik hutan jati yang lebat dan perbukitan tandus. Jalan tanah berbatu menjadi satu-satunya akses masuk, membuat desa ini jarang didatangi orang luar. Sepintas, desa itu tampak damai. Anak-anak berlari di pematang sawah, ibu-ibu menjemur padi, dan lelaki desa pulang sore membawa kayu bakar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Begitu malam tiba, desa berubah mencekam. Lampu minyak padam lebih cepat dari biasanya, pintu rumah ditutup rapat, dan jalanan desa mendadak sunyi total. Seakan seluruh desa sedang bersembunyi dari sesuatu yang tak kasat mata. Pendatang sering bertanya, apa yang membuat warga begitu ketakutan? Tapi setiap kali ada yang menyinggung hal itu, mereka hanya mendapat jawaban singkat dan dingin. Kalau ingin tetap hidup di desa ini, jangan pernah bertanya terlalu jauh. Bima, seorang perantau dari kota, baru beberapa bulan tinggal di desa Wedi setelah menikahi Sari, gadis desa itu. Sebagai orang kota, Bima sulit menerima kebiasaan aneh warga. Ia sering heran mengapa suasana desa berubah drastis setiap memasuki bulan Suro. Suatu sore, Bima duduk di beranda rumah bersama mertuanya. Ia memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa kalau bulan Suro semua orang seperti ketakutan? Tidak ada ronda, tidak ada acara, bahkan anak-anak dilarang main malam." Wajah mertuanya mendadak kaku. Pria tua itu menatap Bima dengan sorot tajam, lalu menjawab pelan, "Itu sudah ada. Kau tak perlu tahu lebih banyak. Ikuti saja aturan, kalau kau masih ingin tinggal di sini." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bima meremang, meski ia tetap tak puas dengan jawaban itu. Malamnya, rasa penasaran Bima semakin menjadi. Ia terbangun karena mendengar suara aneh dari kejauhan. Seperti suara gamelan yang ditabuh pelan, bercampur dengan nyanyian lirih berbahasa Jawa kuno. Suara itu datang dari arah hutan di ujung desa. Ia mencoba membangunkan Sari, namun istrinya ketakutan. "Jangan dengarkan suara itu. Tutup telingamu, pura-puralah tidur," bisiknya dengan wajah pucat. Bima terdiam, hatinya berdebar keras. Mengapa Sari begitu panik hanya karena suara gamelan? Malam itu ia tidak bisa tidur. Suara gamelan terus bergema sampai menjelang subuh. Dan sejak saat itu, Bima merasa ada sesuatu yang sangat janggal di balik ketakutan warga desa. Keesokan paginya, Bima mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia mendatangi beberapa tetua desa, menanyakan tentang suara gamelan yang ia dengar. Namun jawabannya selalu sama, "Itu bukan urusanmu, nak. Jangan pernah mencari tahu." Semakin banyak larangan yang ia dengar, semakin besar pula rasa penasarannya. Bima merasa seolah seluruh desa menyembunyikan sesuatu yang kelam. Namun, ia tidak punya bukti, hanya firasat bahwa ada rahasia besar yang sedang dijaga rapat-rapat. Di jalan pulang, seorang lelaki tua berpenampilan lusuh menghampirinya. "Kau orang baru, ya? Kalau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, datanglah ke gubukku malam nanti." Suaranya serak, penuh misteri. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Karto, orang yang katanya sudah lama dikucilkan warga. Malam itu, Bima mendatangi gubuk reot di pinggir hutan, tempat tinggal Karto. Udara malam terasa dingin, dan pepohonan jati bergoyang ditiup angin. Begitu masuk, ia mendapati Karto duduk di lantai tanah, dikelilingi dupa yang masih mengepul. "Kau ingin tahu kebenaran, ya?" tanya Karto dengan suara lirih. Desa ini hidup dari darah. Setiap 10 tahun, mereka mengadakan ritual. Satu nyawa manusia dikorbankan, agar desa tetap makmur dan terbebas dari bencana. Bima terkejut, tubuhnya merinding.
Apa maksudmu? Apa benar mereka membunuh manusia untuk ritual? Karto menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. Itulah yang tidak pernah mereka ceritakan pada orang luar. Karto kemudian menceritakan kisah lama. Puluhan tahun lalu, Desa Wedi pernah mengalami paceklik parah. Sawah kering, ternak mati, dan banyak warga jatuh sakit. Hingga suatu malam, seorang dukun datang dari hutan, menawarkan perjanjian. Dukun itu berkata, ada makhluk gaib penghuni hutan yang bisa memberi kesuburan dan melindungi desa. Tapi ada syaratnya, setiap 10 tahun sekali, satu tumbal manusia harus diberikan. Sejak itu, Desa Wedi tak pernah lagi mengalami bencana besar. Tapi harga yang dibayar adalah darah manusia. Orang luar tidak tahu, lanjut Karto, karena mereka selalu memilih tumbal dari dalam desa sendiri. Dan semua orang menutup mulut demi keselamatan bersama. Bima pulang dengan wajah pucat. Kata-kata Karto terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba bertanya pada Sari, namun istrinya langsung menangis dan memohon agar ia berhenti menggali rahasia itu. Aku takut, Mas, kalau mereka tahu kau mencari tahu, kau bisa jadi korban berikutnya. Namun, rasa penasaran Bima lebih kuat dari rasa takut. Ia mulai memperhatikan tingkah laku warga. Ia menyadari bahwa setiap malam tertentu, terutama menjelang puncak bulan Suro, banyak lelaki desa yang diam-diam berjalan ke arah hutan sambil membawa obor. Bima yakin, ritual berdarah itu benar-benar ada. Malam Jumat Kliwon tiba. Suasana desa lebih mencekam dari biasanya. Tidak ada suara sama sekali, bahkan jangkrik pun seolah berhenti berbunyi. Dari dalam rumah, Bima kembali mendengar suara gamelan yang lirih namun menakutkan. Kali ini, ia tidak bisa menahan diri. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah, menyelinap melewati jalan setapak menuju hutan. Udara di sekitarnya terasa berat, setiap langkah membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin dalam ia masuk, suara gamelan semakin jelas. Ia mulai mencium bau kemenyan, bercampur dengan aroma anyir darah. Dari balik pohon jati besar, Bima menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Puluhan orang desa berkumpul, mengenakan kain hitam dan topeng kayu. Mereka menari mengelilingi batu besar berlumur merah. Di tengah lingkaran, seorang pria muda diikat, tubuhnya gemetar ketakutan. Mulutnya disumpal kain, matanya menatap liar seolah memohon pertolongan. Di hadapannya berdiri Mbah Warto, ketua adat desa, yang memimpin ritual dengan suara mantra berbahasa Jawa kuno. Bima ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Tubuhnya gemetar hebat, ia baru sadar bahwa cerita Karto benar adanya. Tiba-tiba, angin dingin berembus kencang. Obor-obor bergoyang liar, dan dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala, suaranya bergemuruh. Warga desa serentak berlutut, menyebutnya Tuan Penjaga Hutan. Mbah Warto mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tuan, inilah tumbal yang kami persembahkan. Terimalah darahnya agar desa kami tetap selamat. Bima menahan napas. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika sebuah keris diangkat tinggi, siap menembus dada pemuda malang yang terikat di depan batu. Suara gamelan semakin cepat, seolah berpacu dengan detak jantungnya yang hampir meledak. Tangan Mbah Warto semakin erat menggenggam keris pusaka. Cahaya obor memantul di bilahnya yang berkilat tajam. Semua orang mulai bersorak dengan suara rendah, seperti gumaman yang berpadu dengan alunan gamelan mistis. Bima menahan napas di balik pohon. Ia tahu, jika ia hanya diam, nyawa pemuda itu akan melayang. Namun, langkah apa yang bisa ia ambil? Satu lawan puluhan orang jelas mustahil. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, ketika keris hampir menembus dada korban, suara jeritan melengking terdengar dari arah yang tak terlihat. Semua orang mendadak terdiam. Sosok hitam raksasa yang dipanggil Tuan Penjaga Hutan mendongakkan kepala, matanya merah membara menatap ke arah pepohonan. Tepat ke tempat Bima bersembunyi. Bima panik. Ia mundur pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun, ranting kering terinjak kakinya dan patah dengan bunyi krek. Puluhan kepala serentak menoleh ke arahnya. Mata-mata yang ditutupi topeng kayu menatap tajam. Mbah Warto berteriak keras,
Ada orang luar. Tangkap dia. Warga berhamburan masuk ke dalam hutan, membawa obor dan tombak bambu. Bima berlari sekuat tenaga, jantungnya hampir pecah. Di belakang, suara langkah kaki mengejarnya, disertai pekikan panjang yang membuat darahnya berdesir ngeri. Hutan malam itu seperti tak berujung. Semakin Bima berlari, semakin jauh rasanya jalan keluar. Bayangan obor berkelebat di antara pepohonan, suara gamelan masih terdengar, kini bercampur dengan bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba, dari arah depan, sosok tinggi besar berwarna hitam muncul kembali. Ia menghalangi jalan dengan mata merah menyala, napasnya berat bagai hembusan badai. Tubuh Bima lemas, kakinya hampir tak bisa digerakkan, namun entah bagaimana, angin kencang bertiup dari arah lain, membuat obor-obor padam serentak. Dalam kegelapan itu, Bima berhasil lolos dan terus berlari hingga akhirnya keluar dari hutan. Bima tiba di rumah dengan tubuh penuh lumpur dan napas terengah-engah. Sari menunggunya dengan wajah ketakutan. Begitu melihat suaminya, ia langsung menangis, "Mas, kau gila." Mereka pasti tahu sekarang. Kita bisa jadi target, isak Sari. Bima terdiam, masih shock dengan apa yang ia lihat. Sari, itu semua benar. Mereka benar-benar membunuh orang untuk ritual. Aku lihat sendiri, dan ada makhluk hitam raksasa di sana. Sari menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. "Mas, kita harus pergi dari desa ini sebelum terlambat." Keesokan harinya, suasana desa tampak seperti biasa. Orang-orang beraktivitas normal, seakan tak terjadi apa-apa semalam. Tapi tatapan mata mereka berbeda. Bima bisa merasakan, setiap kali ia berjalan melewati warga, mereka menatapnya dengan dingin dan curiga. Seolah-olah semua orang sudah tahu bahwa ia adalah saksi tak diundang dalam ritual terlarang itu. Bima dan Sari berencana meninggalkan desa malam itu juga. Namun, ketika mereka bersiap, terdengar ketukan keras di pintu. Di depan pintu, berdiri Mbah Warto bersama beberapa lelaki desa. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menusuk. "Bima," katanya datar, "kami ingin berbicara. Ada sesuatu yang harus kau pahami sebagai bagian dari desa ini." Bima menelan ludah. Aku sudah tahu segalanya. Kalian tidak perlu menjelaskan." Mbah Warto tersenyum tipis. "Justru karena kau sudah tahu, maka kau harus memilih, menjadi bagian dari kami, atau menjadi tumbal selanjutnya." Sari menangis memohon pada mertuanya agar melepaskan mereka. Tapi Mbah Warto hanya menggeleng pelan. Aturan desa ini sudah ada sejak ratusan tahun. Tak seorang pun bisa mengubahnya, bahkan aku. Lelaki desa yang lain menatap Bima dengan tajam, sambil menggenggam tombak bambu. Situasi tegang, udara terasa membeku. Bima sadar, ia tidak punya banyak pilihan. "Baik," katanya akhirnya, "aku akan ikut, tapi beri aku waktu semalam untuk berpikir." Mbah Warto menatapnya lama, lalu mengangguk. "Besok malam, kami menunggumu di hutan. Jangan coba lari, atau kau akan mati lebih cepat." Begitu mereka pergi, Bima langsung duduk terpuruk. Sari memeluknya erat, menangis tanpa henti. "Mas, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita menuruti mereka, kita akan terjebak selamanya. Kalau melawan, kita bisa mati." Bima terdiam lama, pikirannya kacau. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin menyerahkan hidupnya begitu saja. Ia ingat perkataan Karto, orang yang dulu dikucilkan warga. Mungkin hanya Karto yang tahu cara melawan kutukan desa ini. Malam itu, Bima kembali mendatangi gubuk Karto dengan langkah terburu-buru. Lelaki tua itu sudah menunggunya, seakan tahu Bima akan datang. "Kau sudah melihatnya, bukan?" kata Karto. "Itulah wajah asli desa ini. Sekarang mereka pasti mengincarmu." Bima mengangguk, wajahnya pucat. "Karto, tolong aku. Ada cara untuk menghentikan semua ini?" Karto terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Ada, tapi sangat berbahaya. Kau harus berani menghadapi makhluk yang mereka sebut Tuan Penjaga Hutan."
Bima menatap Karto dengan mata lebar. Menghadapi makhluk itu, kau lihat sendiri kan, ia bukan manusia. Karto menghela napas panjang. Benar, ia bukan manusia. Ia adalah roh kuno yang diberi kekuatan dari darah tumbal. Selama ritual terus dilakukan, ia akan semakin kuat. Tapi ada satu kelemahan. Jika batu besar tempat tumbal itu dihancurkan, ikatan dengan makhluk itu akan terputus. Bima terdiam, keringat dingin mengucur. Ia sadar, jika ia memilih jalan ini, berarti ia harus berhadapan langsung dengan kengerian terbesar di desa Wedi. Bima menatap Karto dengan sorot putus asa. Kalau benar batu itu bisa menghentikan kutukan, aku akan coba. Tapi, bagaimana caranya? Puluhan orang akan menjaganya, dan makhluk itu, Karto memotong, jangan takut pada manusia. Mereka hanya boneka adat. Yang harus kau hadapi adalah roh itu. Batu persembahan ada di tengah lingkaran ritual. Hanya api dan doa kuno yang bisa menghancurkannya. Aku bisa membantumu, tapi risikonya nyawa kita yang jadi taruhannya. Bima mengangguk pelan. Aku lebih baik mati berusaha, daripada hidup sebagai Buddha ritual. Keesokan harinya, desa tampak semakin mencekam. Warga mulai menyiapkan sesaji, kepala kambing, kendi berisi darah, dan kain hitam yang digantung di setiap sudut desa. Semua itu tanda bahwa ritual besar akan segera dimulai. Bima dan Sari pura-pura patuh, meski hati mereka sudah dipenuhi rencana kabur. Namun Sari terus diliputi rasa takut. Mas, kalau kita gagal, mereka pasti membunuh kita dengan cara paling kejam. Bima menggenggam tangannya erat. Percayalah, kalau kita hanya diam, kita akan mati juga. Setidaknya, biar kita mencoba melawan. Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Hutan di pinggir desa kembali dipenuhi cahaya obor dan denting gamelan. Warga desa Wedi, dengan wajah tertutup topeng kayu, berkumpul mengelilingi batu persembahan kali ini, bukan hanya satu korban yang dibawa. Ada dua orang, keduanya diikat kuat di tiang kayu. Bima menahan napas ketika melihat salah satunya, seorang pemuda asing yang ia kenal di pasar beberapa minggu lalu. Satunya lagi, ternyata Sari. Tidak. Bima hampir berteriak, namun Karto menahannya. Diam. Mereka ingin menekanmu dengan cara ini. Mbah Warto melangkah maju, suaranya berat penuh wibawa. Malam ini, 2 nyawa akan dipersembahkan. Inilah syarat agar desa kita bebas dari bencana. Bima merasa darahnya mendidih. Ia ingin langsung maju, tapi Karto memberi syarat untuk menunggu. Dari balik pepohonan, mereka menyiapkan kendi kecil berisi minyak dan mantra kuno yang Karto bawa. Tiba-tiba tanah bergetar. Suara berat bergema dari dalam hutan. Tuan penjaga hutan muncul kembali. Sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala. Semua warga bersujud, sujud begitu dalam seolah tak berani menatap wajahnya. Saat itulah, Karto memberi aba-aba. Sekarang, hancurkan batunya. Bima berlari menerobos lingkaran warga, langsung menuju batu besar berlumur darah. Semua orang terkejut, sebagian berteriak marah, sebagian lainnya berusaha mengejarnya. Dengan tangan gemetar, Bima menyiramkan minyak ke permukaan batu, lalu Karto melafalkan doa kuno dengan suara keras. Api menyala, membakar batu itu perlahan. Suara jeritan aneh menggema, bukan dari manusia, melainkan dari dalam hutan. Tuan penjaga hutan meraung keras. Tubuhnya bergetar hebat, asap hitam keluar dari pori-porinya. Berhenti. Itu batu keramatku. Suaranya bergemuruh bagai ribuan guntur. Warga desa panik. Sebagian mencoba memadamkan api dengan tanah, tapi sia-sia. Api itu bukan api biasa. Ia membakar dengan kekuatan doa kuno. Bima merasakan tubuhnya seperti ditarik kedua arah. Makhluk itu mendekat dengan langkah berat. Setiap hentakan membuat tanah berguncang. Dengan amarah yang membara, Tuan penjaga hutan mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang menyedot dedaunan, tanah, bahkan tubuh manusia. Beberapa warga terlempar jauh, menabrak pohon dengan suara keras. Sari menjerit ketakutan,
tubuhnya masih terikat. "Mas, tolong aku." Bima berlari menghampirinya, berusaha melepaskan ikatan. Namun pusaran angin makin kuat, hampir menyeret mereka ke dalam kegelapan. Di tengah kekacauan itu, Karto berteriak keras, "Teruskan bakarnya. Hanya itu satu-satunya jalan." Dengan sisa tenaga, Bima menyalakan api lebih besar, menyiramkan sisa minyak ke batu keramat. Api berkobar hebat, cahaya merah membelah kegelapan hutan. Jeritan tuan penjaga hutan makin menggema, tubuhnya mulai retak seperti pecahan kaca. Dari retakan itu, keluar cahaya putih menyilaukan yang membuat semua orang menutup mata. "Tidak," raung makhluk itu. "Kalian mengkhianati perjanjian ratusan tahun." Tubuh raksasa itu meledak menjadi kabut hitam, lalu lenyap di telan api. Keheningan panjang menyelimuti hutan. Api perlahan padam, menyisakan batu keramat yang hancur berkeping-keping. Warga desa tergeletak, sebagian pingsan, sebagian menangis histeris. Mbah Warto berlutut, wajahnya pucat. Kau menghancurkan segalanya. Tanpa perjanjian itu, desa ini akan binasa." Bima menatapnya dengan sorot tegas. "Lebih baik desa ini binasa, daripada terus hidup dari darah manusia." Sari akhirnya berhasil dilepaskan, ia langsung memeluk Bima erat. Air mata bercucuran, campuran antara lega dan takut. Sejak malam itu, desa Wedi tak lagi sama. Ritual berdarah berakhir, tapi harga yang harus dibayar mahal. Sawah-sawah mengering, sungai berhenti mengalir, dan penyakit mulai menyebar. Banyak warga menyalahkan Bima, namun sebagian lain justru bersyukur karena kutukan darah akhirnya dihentikan. Karto menghilang entah kemana, bagai ditelan bumi. Ada yang bilang ia mati terbakar bersama batu keramat, ada pula yang percaya ia kembali menjadi penjaga hutan. Bima dan Sari akhirnya meninggalkan desa Wedi, berjalan jauh tanpa menoleh lagi. Tapi setiap malam, Bima masih sering terbangun karena mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. Seakan ritual berdarah itu belum benar-benar hilang, hanya menunggu desa lain untuk menjadi korban berikutnya.